Ini video dari kami. Selamat menyaksikan. Kanan gerak. Tegap gerak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siap gerak. Hip hop. Boom. Hip hop. Boom. Hip hop. Boom. Are you ready? We are ready. Ware ware wo. Wow. Rewa, rewa, rewa. Aha. Wow. Rewa, rewa, rewa. Aha. Wow. Rewa, rewa, rewa. Aha. Siap gerak. Hadap kanan gerak. Dum, dum, ah. Hadap kiri gerak. Dum, dum, sing. Balik kanan gerak. Dum, dum, asik. Balik kanan gerak. Dum, dum, asik. Gerak. Kelompok 10. Basic. Sukses. Semongko. Inilah kelompok kami yang paling ceria dan kece badai. Inilah persembahan kami yang kalian semua akan kita coba untuk menghibur kalian semua. Baiklah, saya Andina Lewinski akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian metode. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani, metodes, yang tersusun dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti atau sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata method, yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Suatu metode dijadikan sebagai acuan kegiatan karena di dalamnya terdapat urutan langkah-langkah yang teratur sehingga proses mencapai tujuan menjadi lebih efisien. Dalam kaitannya dengan upaya ilmiah, metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Macam-macam metode pramuka. Yang pertama ada pengalaman kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Satya pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayat, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Sebagai landasan gerakan bagi gerakan pramuka, Dharma Pramuka berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan yang kegiatannya mendorong peserta didik menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dharma Pramuka dapat pula disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral dasar yang diterapkan bersama. Berbagai ketentuan lainnya mengatur hak dan kewajiban anggotanya, pembagian tanggung jawab
antar anggota serta pengambilan keputusan oleh anggota. Yang kedua yaitu ada belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktik secara praktis pada setiap kegiatan pramuka dalam bentuk pendidikan, keterampilan, dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal yang nyata, merangsang agar timbulnya keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacu agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan, baik di dalam gerakan pramuka maupun di dalam lingkungan kemasyarakatan merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya Sarah Susanti akan melanjutkan materi dari Saudari Andini. Yang dimana di sini pertama yang akan saya jelaskan itu ada kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang dimana peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik itu sendiri. Kegiatan berkelompok ini juga dapat dimana peserta didik itu juga dapat belajar memimpin, dipimpin, mengatur, dan diatur, dan dapat bekerja sama dalam kerukunan. Yang kedua itu ada kegiatan menarik dan menantang, yang dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah perilaku dan sikap dari peserta didik itu sendiri. Dan kegiatan ini juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Yang ketiga itu ada kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini merupakan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Yang dimana kegiatan alam terbuka ini juga dapat memberikan sebuah pengalaman di alam yang dimana kita dapat menjaga kelestarian alam tersebut. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Dwi Retno Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sarah Susanti, yaitu yang ke F, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Nah, orang dewasa berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penilai. Sedangkan pramuka, penegak, dan pandega itu berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda yang dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud diharap dapat melakukan konsultasi dengan anggota dewasa. Nah, dan pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, anggota dewasa diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendamping dikarenakan anggota dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan oleh anggota muda. Nah, yang G itu penghargaan berupa tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Nah, yang H itu satuan terpisah antara putra dan putri. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan. Satuan karya pramuka dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra, kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Dan kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra itu terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Nah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Dewi Sartika. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dwi Retno Lestari, itu tentang pelaksanaan metode pramuka.
Pelaksanaan materi pramuka terbagi atas dua, yaitu metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar pramuka, dan yang kedua yaitu metode pramuka sebagai suatu sistem terdiri atas unsur-unsur pengalaman, kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang yang mengandung pendidikan, kegiatan alam pramuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri dari sistem Among yang merupakan subsistem terpadu dan terkait. Dan tiap-tiap unsurnya mempunyai unsur pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya suatu tujuan. Satu, dua, tiga. Pak polisi numpang tanya sebentar atas nama buahan. Misalnya pisang, misalnya apel, misalnya anggur, misalnya jeruk, misalnya anggur, misalnya anggurnya udah. Pak polisi numpang tanya sebentar atas nama buahan. Misalnya jeruk, misalnya pisang, misalnya anggur, misalnya sirsat, misalnya pepaya, misalnya beringin, misalnya tadi misalnya fungsi. Satu, dua, tiga. Yang keempatnya apa ya? Nyanyi sama joget. Silakan. Pagi-pagi alangkah indahmu, merah kuning hijau. Di mana kelompok paling ceria? Kelompok paling ceria ada di kelompok kami. Di mana kelompok paling kece? Kelompok paling kece ada di kelompok kami. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica ada di kelompok kami. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica ada di kelompok kami. Dari kelompok kami, apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.